Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak John yang telah memberikan kesempatan dan tugas membuat video presentasi mengenai PBL pada semester 4 kali ini. Pada semester 4 ini, saya, Galuh Chandra Kirana, dan 3 rekan saya yang bernama Megan Syahra Islami, Rizky Nova Octavia, dan Andre Fahru Ramadan Tanjung mendapat PBL dengan judul Basic SCADA Training Module Fabrication Process. PBL ini dengan kode PBL MK 2016 dan manajer proyeknya adalah Bapak Adrian Jeviza. Sebelumnya, apa itu Basic SCADA Training Module Fabrication Process? Diambil dari kata belakang ya, yaitu fabrication process adalah nama mesin yang berfungsi mesin ini yang berfungsi untuk melubangi benda kerja. Mesin ini menggunakan sistem SCADA dengan program PLC agar dapat bergerak dengan pergerakan yang sesuai. Next. Selanjutnya mengenai latar belakang. Terdapat beberapa latar belakang yang mendasari diambilnya judul pada PBL mengenai judul pada PBL ini. Yang pertama, terdapat beberapa perusahaan yang menggunakan mesin sebagai sarana produksi maupun distribusi. Yang kedua, fasilitas sarana praktikum pada prodi mekatronika yang sistemnya belum sempurna. Dan yang ketiga, salah satu sistem pembelajaran pada Politeknik Negeri Batam, jurusan Teknik Elektro, yaitu Project Based Learning atau PBL. Lalu, mengenai rumusan masalah, terdapat 3 rumusan masalah yang akan dibahas dalam presentasi kali ini, yaitu yang pertama, mengenai kerusakan pada mesin, yaitu pergerakan 180 derajat rotary cylinder yang masih belum sesuai, dan selang solenoid bocor. Lalu yang ketiga, mengenai cara kerja sistem pada mesin ini, yaitu di sini menggunakan sistem SCADA yang nantinya akan digerakkan menggunakan program PLC. Jadi dari 3 rumusan masalah ini disimpulkan bagaimana cara memperbaiki kerusakan pada mesin dan bagaimana cara kerja mesin. Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh Rizky Nova Octavia. Baik, untuk memperbaiki kerusakan-kerusakan yang terjadi dalam mesin fabrication proses kali ini, yaitu dengan memperbaiki pergerakan 180 derajat rotary cylinder yang macet, yaitu dengan cara melonggarkan baut rotary cylinder. Dan untuk tubing yang bocor, digunakan cara untuk memperbaikinya adalah mengganti tubing yang bocor dengan tubing yang baru. Oke, next. Baik, terlihat untuk desain dan hasil untuk desain mekanikal, yaitu terlihat pada gambar yang ditampilkan adalah hasil dari desain mechanical fabrication process. Tampak bagian sebelah kanan mesin, tampak sebelah kiri, tampak depan, dan tampak belakang. Pada desain mekanikal merupakan salah satu hal penting dalam merancang suatu produk manufaktur. Desain mekanikal kali ini kami menggunakan aplikasi komputer aided design SolidWorks. Dalam pembuatan desain ini melalui beberapa tahapan atau proses, yaitu mengukur, membuat 3D part, mengassembly part, dan juga membuat 2D drawing. Desain mekanikal berperan penting dalam memastikan bahwa setiap tahap ini dijalankan dengan efisien dan akurat. Terima kasih. Terima kasih, Rizky Nova. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Andre Fahru. Pada kali ini saya diberi kesempatan untuk menjelaskan
desain elektrikal, desain PLC, dan sistem SCADA. Yang pertama, desain elektrikal. Sebelumnya, untuk membuat desain yang ada di layar, saya menggunakan software SolidWorks Electrical. Di sini terdapat 3 warna kabel yang berbeda. Kabel biru sebagai netral, kabel merah sebagai live, dan kabel hijau sebagai air atau grounding. Kabel live dan netral akan menuju MCB, yang dimana fungsi MCB yaitu untuk memutus dan melepaskan aliran listrik, yang kemudian akan melaju menuju power supply, yang dimana fungsinya mengubah aliran listrik sesuai yang dibutuhkan. Kemudian, aliran listrik yang akan mengalir ke motor DC, yaitu menjalankan conveyor dan mesin drill. Dan terakhir, akan menuju modbus untuk menjalankan semua fungsi mesin. Yang kedua yaitu desain PLC. PLC atau Program Logic Controller merupakan perangkat elektronika yang mengontrol proses sinyal input dan output sebuah mesin. Untuk proyek ini, kami menggunakan PLC merek Schneider tipe TM241CE40R. Software yang kami gunakan yaitu SoMachine, yang merupakan salah satu software programming untuk PLC mesin dan general purpose dari Modicon. SoMachine adalah perangkat lunak solusi pembuat mesin untuk mengembangkan, mengonfigurasi, dan commissioning seluruh mesin dalam satu lingkungan perangkat lunak, masuk logika, kontrol gerak, AMI, dan fungsi otomatisasi jaringan terkait. Bahasa yang digunakan yaitu ladder diagram. Pada ladder diagram, terdapat berbagai jenis objek pada software yang fungsinya berbeda-beda. Beberapa software pada mesin yaitu timer, counter, comparison, dan operation. Selanjutnya yaitu sistem SCADA. Pada layar merupakan sistem GUI SCADA Machine Fabrication, yang dimana sistem pada mesin ini menggunakan sistem SCADA yang akan nantinya dihubungkan melalui program PLC dengan cara variabel yang berasal dari ladder diagram pada mesin dihubungkan melalui video designer. Belum membahas lebih lanjut, saya akan menjelaskan sebentar tentang SCADA. SCADA adalah singkatan dari Supervisory Control and Data Acquisition. SCADA sendiri adalah suatu arsitektur dalam sistem kendali yang berbasis komputer, network data, dan communication, dan Graphic User Interface atau disingkat GUI, untuk mengontrol maupun pengawasan suatu sistem. Alasan digunakannya SCADA yaitu karena adanya kebutuhan untuk melakukan pengawasan langsung dari penyaluran tenaga listrik, yaitu dengan melakukan pengumpulan informasi, keadaan peralatan, atau perangkat di lapangan, dan mengambil tindakan atas informasi tersebut secara remote atau jarak jauh, secara real-time dan terpusat. SCADA yang digunakan memiliki sistem pengatur dengan 4 fungsi utama yang selalu bekerja, yaitu kontrol, komunikasi, akuisisi data, serta penyajian data. Tapi, fungsi utamanya yaitu untuk mengirim sebuah data ke remote terminal unit, sehingga data yang dikirim akan berlangsung 24 jam non-stop tanpa ada jeda, dijamin aman. Software yang digunakan yaitu Video Design, yang merupakan perangkat lunak yang dikembangkan oleh Schneider untuk merancang antarmuka manusia mesin, yang memonitor dan mengontrol sistem otomatisasi industri. Beberapa fitur dari kemampuan utama video design meliputi tampilan, memungkinkan pengguna untuk membuat tampilan antarmuka pengguna yang kaya dan responsif. Yang kedua yaitu perangkat lunak ini dapat terhubung dengan beberapa perangkat otomatisasi industri seperti PLC, RTU, dan perangkat lainnya. Dan yang ketiga, animasi dan efek visual yang memungkinkan pengguna untuk membuat animasi yang menarik untuk meningkatkan pengalaman pengguna. Hal ini dapat membantu operator dalam memahami status sistem dan lebih baik. Yang keempat, manajemen data. Perangkat lunak ini juga menyediakan fitur untuk mengelola dan memvisualisasikan data dari sistem otomatisasi pengguna.
dapat membuat tampilan grafis yang dinamis berdasarkan data yang diperoleh dari perangkat terhubung. Dan terakhir, alarm dan notifikasi dapat memantau status sistem dan memberikan alarm atau notifikasi kepada pengguna jika terjadi situasi yang merupakan perhatian. Hal ini membantu dalam pemantauan dan pemecahan masalah secara efisien. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Megan Syahra Islami. Alur proses data pada mesin, mulai dari program PLC yang telah dihubungkan melalui sistem GUI pada video desain, lalu dihubungkan menuju PLC menggunakan kabel USB. Setelah itu, dari PLC dihubungkan ke WAGO menggunakan kabel LIN. Pastikan telah mengatur alamat Modbus yang digunakan. Kemudian pada tahap ini, mesin sudah dapat digerakkan sesuai dengan perintah yang kita inginkan. Alur pergerakannya itu pertama konveyor bergerak mengenai photoelectric sensor, kemudian mengenai photoelectric sensor maka silinder bergerak 180 derajat untuk mengambil benda yang ada di konveyor. Lalu benda diletakkan pada silinder dan silinder pun berjalan. Silinder akan berhenti tepat di bawah drill. Drill akan bergerak turun dan melubangi benda. Lalu pergerakan akan mundur hingga konveyor menuju ke titik akhir. Kemudian kesimpulan yang dapat kami ambil dari PBL Fabrication Process yaitu yang pertama, berdasarkan solusi yang telah didapat dari beberapa kerusakan seperti tubing bocor setelah diganti dengan tubing yang baru, maka suplai angin pun dapat menuju alat tanpa adanya hambatan. Lalu, pergerakan pada 180 rotary cylinder yang belum sesuai setelah itu dilonggarkan bautnya dapat bergerak sesuai tempatnya. Yang kedua, desain sistem SCADA telah dibuat menggunakan software video design. Yang ketiga, dari PBL ini, mahasiswa dapat mengetahui desain mekanikal secara menyeluruh, desain elektrikal, cara membuat program menggunakan software mesin dan PLC, serta mengetahui bagaimana mesin ini bekerja. Yang keempat, dapat disimpulkan bahwa mesin fabrication process merupakan mesin yang bekerja untuk memperoleh benda kerja, yaitu dengan proses drilling atau melubangi benda kerja, agar benda kerja dapat disatukan dengan benda kerja lainnya. Terima Terima kasih kepada kasih. Megan. Itulah presentasi dari kelompok dengan kode PBL-MK 2016. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.